Halo teman-teman semuanya, dalam kesempatan presentasi kali ini kita akan membahas tentang materi digital security. Semoga materi dapat tersampaikan kepada seluruh audiens dan kami harap teman-teman semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Sebelum melangkah ke materi, di sini kita harus tahu apa itu digital security. Digital security adalah istilah kolektif yang menjelaskan tentang sumber daya yang digunakan untuk melindungi identitas online, data, dan aset lainnya. Memproteksi perangkat digital. Perangkat digital terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Di dalam perangkat digital tersimpan beragam informasi penting, mulai dari galeri foto dan video pribadi, daftar kontak, sampai data-data keuangan. Tujuan adanya proteksi perangkat digital agar perangkat digital yang ada tidak disalahgunakan oleh orang lain. Proteksi perangkat digital bertujuan untuk melindungi dari berbagai ancaman malware. Malware, singkatan dari malicious software, merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi atau uang dari pemilik perangkat. Dalam menjalankan upaya penipuan, peretas biasanya menyamarkan malware sebagai aplikasi seluler yang tampak aman di toko aplikasi dan situs web. Jenis-jenis fitur proteksi perangkat digital terbagi menjadi dua, yaitu proteksi perangkat keras dan proteksi perangkat lunak. Contoh fitur proteksi perangkat keras, yang pertama adalah kata sandi, fingerprint authentication, dan face authentication. Contoh fitur proteksi perangkat lunak, yang pertama adalah Find My Device, yaitu fitur untuk mencari perangkat digital yang hilang, mengunci file, bahkan melakukan remote wipe. Remote wipe atau penghapusan jarak jauh merupakan langkah yang bisa digunakan ketika ponsel hilang atau dicuri. Backup data. Membuat cadangan data digunakan untuk mencegah kehilangan data. Untuk melindungi data, dilakukan backup secara rutin ke internet maupun melalui aplikasi di perangkat. Contohnya seperti Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Antivirus. Fitur proteksi antivirus pada perangkat digital sangat diperlukan, karena seringkali virus atau malware bekerja pada sistem software yang juga bisa mengakibatkan masalah pada hardware. Enkripsi full disk. Enkripsi adalah proses penyandian pesan sehingga hanya yang berwenang untuk melihat data yang dapat membacanya. Fitur ini termasuk fitur untuk pengguna tingkat lanjut karena memerlukan pemahaman tentang teknik komputer yang cukup sebelum melakukan pengaturan data secara mendalam. Shredder adalah fitur yang mampu memusnahkan data secara total dan permanen, sebab menghapus data saja tidak menjamin data terhapus sepenuhnya. Data tersebut tetap bisa dimunculkan kembali dengan software tertentu. Fitur shredder biasanya menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi enkripsi. Perlindungan identitas dan data pribadi. Kesadaran akan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci untuk keamanan digital. Langkah-langkah melindungi identitas digital dan data pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat. Dengan manajemen kata sandi akan menghasilkan kata sandi yang super kuat, unik per situs. Hindari Wi-Fi umum. Wi-Fi publik terkenal karena kejahatan dunia maya dan menghadirkan ancaman keamanan dunia maya yang serius bagi siapa saja yang menggunakan hotspot Wi-Fi publik. Aktifkan autentifikasi dua faktor. Sebaiknya kombinasikan dari sesuatu yang Anda ketahui. Misalnya kata sandi, kode PIN, atau frasa sandi. Gunakan pengelola kata sandi. Jika email utama ditutupi, maka pengelola kata sandi dapat mengatur ulang kata sandi dan mencegah kerusakan yang serius pada data Anda. Gunakan mode penyamaran. Hal ini karena dengan menggunakan mode penyamaran, identitas diri tidak akan bisa terekam oleh browser.
Keamanan anak di platform digital. Penggunaan media digital sosial pada anak memberikan dampak positif, seperti mengembangkan keterampilan dan mempelajari hal baru. Sementara itu, dampak negatifnya bisa mengurangi interaksi dan komunikasi dengan sekitarnya. Maksudnya konten-konten tidak pantas, serta kecanduan dan contoh bentuk ada berbagai macam. Cara mengatasi keamanan anak di platform digital. Yang pertama, gunakan kontrol orang tua. Beberapa platform digital menyediakan fitur kontrol orang tua yang dapat membantu Anda mengatur batasan dan memonitor aktivitas anak Anda di platform tersebut. Misalnya, YouTube Kids memiliki fitur kontrol orang tua yang memungkinkan Anda mengatur batasan waktu tontonan, membatasi jenis konten yang dapat dilihat, dan melihat riwayat tontonan anak Anda. Yang kedua, atur privasi. Pastikan Anda mengatur privasi dengan benar di platform digital yang anak Anda gunakan. Misalnya, di Facebook, Anda dapat mengatur pengaturan privasi untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat profil anak Anda dan membatasi siapa saja yang dapat menghubungi mereka. Yang ketiga, berbicara dengan anak Anda. Ajarkan anak Anda tentang bahaya online dan cara menghindarinya. Berbicaralah dengan mereka tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab, dan ajarkan mereka bagaimana cara melaporkan tindakan tidak aman atau tidak pantas. Yang keempat, monitor aktivitas online anak Anda. Pantau aktivitas online anak Anda dengan melakukan pemantauan secara rutin. Misalnya, lihatlah riwayat tontonan mereka di YouTube atau lihat apa yang mereka posting di. Melindungi rekam jejak digital. Jejak digital merupakan data yang ditinggalkan pengguna setelah menjelajah internet. Tak seperti definisi jejak kaki yang mudah hilang, jejak digital tidak bisa hilang seketika. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membuahkan berbagai kemudahan manusia dalam berkomunikasi. Lebih jauh daripada itu, manusia merasa hampa hidup tanpa komunikasi. Cara menjaga penggunaan jejak digital agar tetap aman dan bersih dengan tips sebagai berikut. Yang pertama, jangan bagikan data pribadi seperti alamat, nama keluarga, rekening ATM, dan nomor telepon. Yang kedua, jangan oversharing atau membagikan informasi pribadi di media sosial secara berlebihan. Pengguna disarankan untuk berpikir ulang seperti memposting apapun. Yang ketiga, cek nama pengguna di Google secara berkala dan segera hapus informasi sensitif. Yang keempat, gunakan kata sandi yang unik dan berbeda untuk setiap akun media sosial. Menghindari penipuan digital. Penipuan digital merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menipu para korban dengan berbagai modus secara daring yang memanfaatkan seluruh aplikasi dan platform yang tersedia. Penipuan digital yang dilaporkan banyak menyasar ketika kita melakukan aktivitas belanja dan bertransaksi secara daring melalui beragam layanan lokal pasar. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penipuan produk secara daring seperti penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan, dan ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima dengan yang dipesan. Penipuan digital ini marak terjadi melalui media sosial. Terdapat empat bentuk penipuan digital, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Yang pertama, scam. Scam yaitu bentuk penipuan yang memanfaatkan empati dan kelengahan korban dengan pura-pura meminta tolong atau mengaku sebagai saudara. Contohnya yaitu para pelaku meminta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit dan ingin dilarikan ke rumah sakit. Yang kedua yaitu spam. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Spam selain berupa email juga berupa panggilan telepon dan SMS. Yang ketiga yaitu phishing. Phishing adalah suatu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu dengan maksud menjebak korban.
Biasanya, oknum-oknum yang melakukan phishing akan menanyakan beberapa data sensitif seperti identitas pribadi, detail perbankan, kartu kredit, dan juga kata sandi. Informasi yang pelaku dapatkan akan digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian finansial. Yang terakhir yaitu hacking. Hacking adalah tindakan mengorbankan perangkat dan jaringan digital melalui akses tidak sah ke akun atau sistem komputer. Umumnya, cara kerja para hacker adalah dengan melakukan pembobolan atau peretasan sampai dengan percobaan keamanan situs-situs web dan komputer dapat mereka lakukan. Cara mencegah dan mengatasi penipuan digital. Yang pertama yaitu jangan bagikan data pribadi, gunakan password yang susah ditebak, verifikasi keamanan website, jangan pernah membuka pesan spam, tandai pesan misterius sebagai spam, gunakan antivirus atau anti malware, hindari membuka link secara sembarangan, dan berhati-hati saat diminta mengisi data pribadi. Tantangan keamanan digital. Tantangan keamanan digital berhubungan secara luas dan identitas anonim atau berada dengan dunia nyata. Selain itu ada strategi penipuan yang memanfaatkan kelemahan pengguna jauh lebih mudah digunakan daripada meretas perangkat digital. Dan berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, pada periode Januari sampai bulan Mei 2021, jumlah kasus serangan cyber di Indonesia mencapai 448 juta kasus. Untuk jenis-jenis ancaman keamanan cyber sendiri yaitu pertama, cybercrime. Tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban, misalnya melakukan hack sosial media dan membobol perangkat teknologi serta data korban, lalu kemudian menghabis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Selanjutnya, cyber warfare. Tindakan oleh negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan berupaya merusak komputer atau jaringan informasi negara lain. Cyber warfare biasanya didefinisikan sebagai serangan cyber atau serangan yang menyasar pada suatu negara. Lalu yang terakhir, cyber terorisme. Tindakan dengan cara melakukan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan, seperti politik melalui intimidasi. Terorisme siber juga dapat didefinisikan untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Mulai sekarang, yuk lebih
bijak lagi saat sharing di media sosial.